aku kini sebatang kara. Ibu, bagi laki-laki, aku akan selalu tabah hati dan tidak cengeng dan tidak akan meninggalkan desa ini. Baiklah ibu, izinkan aku pergi mencari pengalaman hidup. Aku berjanji akan segera kembali menemui paman dan bibi jika sudah berhasil. Akhirnya setelah berjalan 3 hari 3 malam, sampailah Loyang pada sebuah gua. Loyang memutuskan untuk bermalam. Besok pagi ia berencana memasuki gua dengan harapan menemukan sesuatu yang berharga. Kenapa kamu ada di sini? Baiklah, kakek akan membantumu. Besok masuklah ke gua ini. Di dalam gua ada benda putih yang melekat di dinding gua. Ambillah dan bawalah pulang. Jika nanti kamu berjalan pulang, ikutilah burung anggang yang terbang di atasmu agar tidak tersesat. Baiklah, terima kasih ya. Aku berjanji akan menjaga gua ini. Tapi aku mau pulang terlebih dahulu untuk menemui paman dan bibiku. Keesokan paginya, Loyang segera bergegas pulang ke rumah paman dan bibinya. Di sepanjang perjalanan, Loyang merasa heran. Bila orang membuat jalan ini, sepengetahuanku tidak ada orang yang membuat jalan menuju gunung tanduk ini. Lagi pula sewaktu aku berangkat, jalan ini belum ada. Kenapa jalan ini begitu dekat ya? Sehingga selepas zuhur aku sudah sampai di desaku. Padahal dulu ketika aku berangkat perlu waktu 3 hari. Pasti si kakek dalam mimpiku itu yang membantuku. Sampailah Loyang di rumah. Ia menemui paman dan bibinya sambil menyerahkan bungkusan dalam karung. Paman dan bibinya pun heran dan tak menyangka dibawakan bungkusan yang berisi sarang burung walet putih. Harganya cukup mahal jika dijual. Uangnya bisa menghidupi keluarga selama setahun. Di dunia lain, di sebuah istana megah, terjadilah pertemuan antara raja dan penggawanya. Mereka bermusyawarah mencari seorang penjaga harta benda yang tersimpan di dalam gua istananya. Peserta persidangan menyerahkan segala keputusannya kepada kehendak raja. Lalu raja menunjuk Loyang yang berasal dari luar kerabatnya karena jujur dan bertanggung jawab. Meskipun mereka sesungguhnya tidak keputusan tersebut, akan tetapi titah raja harus dilaksanakan. Akhirnya ketiga utusan itu pun segera menemui Loyang dan membawanya menghadap raja. Singkat cerita, Loyang ditujukan harta penyimpanan kerajaan itu. Loyang pun kagum dan heran karena selama ini ia tidak pernah melihat rumah maupun pondok di sekitar gua itu. Tak terasa, Loyang dan ketiga utusan tersebut sampai di gua lalu menghadap raja. Selamat datang di tanah pagi. Loyang, aku memanggilmu kemari untuk memberitahu bahwa aku berniat menjadikanmu sebagai bagian dari bangsaku. Terima kasih tuanku. Tetapi hamba tidak yakin dapat memelihara kepercayaan tuanku, karena hamba hanyalah manusia biasa.
Aku telah memilih kamu dan kamu tidak boleh menolaknya. Ini keputusanku. Ampun tuanku, hamba akan berusaha menjaga kepercayaan tuanku. Hamba akan berusaha sebaik-baiknya. Baiklah Loyang, dengan disaksikan seluruh rakyatku, aku menyerahkan seluruh penjagaan harta ini di dalam kerajaan ini kepadamu. Aku berikan kunci ruangan-ruangan itu kepadamu. Kamu tidak menggunakan waktu-waktu kamu perlukan. Tetapi ingatlah, jangan sampai ada orang selain yang hadir di ruangan ini yang mengetahui keberadaan kunci pintu ruangan itu, baik dari bangsa kami maupun bangsa manusia. Ingat itu Loyang, jika kamu ingin membuka pintu ruangan itu, kamu harus menyebutkan namaku dan nama kedua istriku. Kamu ingin menutupnya. Keesokan harinya, Loyang pulang lagi ke rumah paman dan bibinya. Setelah beristirahat cukup, Loyang berniat kembali datang untuk menjalankan tugasnya. Kali ini ia berangkat bersama Niang, adik sepupunya. Tak terasa mereka berdua sampai di gua. Cahaya itu berasal dari kamar-kamar penyimpanan harta benda yang berupa emas, intan, berlian, dan barang antik lain. Cahaya apa itu, Kak? Sehingga hilang mataku melihatnya. Itu adalah batu-batu permata, intan, berlian, nilam, zamrud, dan lain-lain. Apa itu, Kak? Bentuknya seperti piring dan mangkuk. Di sebelah sana ada sebuah pagar yang sangat panjang dan indah sekali. Itu adalah benda-benda pusaka yang harus kakak jaga dan pelihara setiap hari. Apalagi itu, Kak? Berbagai macam bentuknya. Ada yang bundar, persegi, dan segitiga yang berkilau kuning bercahaya. Oh, itu emas. Mengapa tadi tali cahaya tadi tak terlihat lagi? Sekarang yang terlihat hanya dinding batu. Kakak sudah menutup seluruh pintu-pintu banget agar tak terlihat lagi oleh siapapun. Niang, besok kita pulang ya. Iya, Kak. Aku rindu dengan bapak dan ibu. Keesokan paginya, Loyang dan Niang tiba di rumah. Bapak dan ibunya heran karena Niang memainkan sesuatu yang berwarna kekuning-kuningan. Bapaknya menasihati Niang agar segera mengembalikan emas yang sudah diambilnya secara diam-diam dan meminta maaf kepada Loyang agar tidak menimbulkan masalah baginya kelak. Niang penuh penyesalan, lalu mengembalikan emas yang sudah diambilnya secara diam-diam. Namun di luar dugaan, Loyang tidak memarahinya, bahkan memberikan emas itu untuk disimpannya karena Niang sudah mengakui kesalahannya. Namun di tempat yang lain, Raja dan penggawanya bersidang. Raja berkeluh kesah. Aku tahu sifat manusia yang tidak bisa menyimpan rahasia. Tetapi
aku juga tidak akan menggantikan posisi Loyang sebagai penjaga harta karun kita. Aku bahkan bermaksud agar dia dimasukkan ke dalam pangkatku saja. Hadapkan dia padaku segera. Ketiga utusan itu pun segera menemui Loyang dan membawanya menghadap raja. Ampun tuanku, apakah tuanku memanggil hamba kemari? Iya Loyang, aku memanggilmu untuk memberitahu bahwa aku berniat menjadikanmu sebagai bagian dari bangsaku. Hal ini aku lakukan agar kamu tidak lagi terpengaruh oleh dunia manusia. Terima kasih tuanku. Teman-teman, selesai sudah cerita Gua Loyang. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Tahukah kalian, gua yang konon berisi harta karun berupa emas, intan, berlian, dan barang-barang antik lain kabarnya dijaga oleh para jin atau makhluk halus. Tentunya barang-barang itu ditutupi oleh benda putih di dinding gua yang berupa sarang burung walet putih. Harganya cukup mahal jika dijual. Uangnya bisa membeli harta karun yang bisa menyenangkan hati manusia. Gua itu sampai sekarang masih ada loh di desa Kasumai. Namanya Gua Loyang sesuai nama penjaganya, yaitu Loyang. Adapun pesan moral dari cerita ini adalah alam telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi kita. Jangan pernah berpikir serakah untuk bisa memilikinya. Tugas kita adalah menjaga dan memeliharanya agar tetap lestari sehingga mampu menjadi sumber penghidupan bagi kita semua. Nah teman-teman, jika kita gemar membaca buku, maka banyak hal yang bisa dipelajari sebagai bekal kehidupan sekarang dan nanti. Ayo tingkatkan kegemaran kita membaca. Salam literasi, sampai jumpa.